Awas etika watai teh. Alasan Haji abdi nuju ngadata musola. Ini musolanya sudah disertifikatkan. Sertifikat apa ya? Sertifikat tanah wakaf. Oh, belum. Kalau wakaf mah udah, tapi secara insan. Ya. Gitu. Nah ini wakaf dari bapak saya turun gitu. Berarti belum punya secara tertulisnya ya? Belum. Nah, saya kan tidak tahu. Ya. Terus bagaimana. Ribet kayaknya, Bu. Sebenarnya mudah Pak Haji. Sebab apa? Keuntungan dari tanah wakaf yang disertifikatkan atau paling tidaknya ada surat keterangan dari KUA bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan. Pertama tidak apalagi kalau sudah disertifikatkan, maka dengan disertifikatkannya itu akan terlindungi tanah tersebut. Satu, tidak akan dijual. Dua, tidak akan dapat gugatan dari ahli waris. Ya, karena sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, apalagi banyak pabrik-pabrik industri barangkali mau digusur karena tanah lebih mahal lagi, kan ahli waris itu ingin memiliki, ya, maka kalau sudah disertifikatkan itu tidak akan digugat oleh mereka sebagai ahli warisnya, sudah tidak akan hilang dan tidak akan rusak. Itu Pak Haji. Ya bagus itu. Ya saya juga kepinginnya begitu. Ya. Kirain saya mah kalau sudah diwakafin, ya udah ini mah tanah wakaf ya. Tapi Ya. kalau tadi ibu nanti ada yang menggugat dari ahli waris dan sebagainya, ya bagusnya memang harus diwakafkan atau wakafkan. Cuman saya tuh tidak tahu harus kemana gitu. Pak Haji tinggal siapkan kalau ingin disertifikatkan. Kalau kesertifikat kan langkahnya harus ke BPN, tapi terlebih dahulu kita mengacu ke KUA dulu, datang ke KUA dulu, bikin dari wakif menyerahkan kepada nadir itu secara tertulis ya. Jadi pertama kita bawa KTP ya, baik itu yang mewakafkan atau wakif, juga nadir yang diamanahi oleh si pemberi wakaf ya, yang menyerahkan tanah wakaf. Kemudian yang kedua membawa SPPT atau sertifikat tanahnya atau RTC yang dari desa, tinggal minta saja datang ke desa. Ya kalau begitu mah Bu, untung sayanya tidak ada kegiatan yang lain. Ya. Gimana kalau langsung aja ke KUA? Ya udah, kalau Pak Haji sudah siap, ayo kita datang ke KUA. Oh ayo, di mana KUA-nya? Jauh? Ya di kecamatan di Ligung. Oh, nah, kalau harus naik beca. Iya, naik motor aja lah. Oh gitu ya. Perkiraan saya mah KUA tuh untuk kawin saja Ibu. Jangan Soalnya lupa udah ya. untuk mengurus sertifikat tanah juga bisa. Oh iya. Mari Pak Haji. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Bapak. Alhamdulillah. Kepala. Oh, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Mangga. Duduk mangga, barangkali ada yang saya bisa bantu mangga. Bu, barangkali ada yang saya bisa bantu, nanti saya jelaskan ya, barangkali ada keperluan apa, Ibu silakan. Ya, ini Pak Haji Asep memiliki musola belum disertifikatkan Iya. dan ingin tahu bagaimana prosedur pembuatan sertifikat tanah wakaf. Oh, iya. Karena belum diwakafkan musola. Nah, jadi mungkin ini Pak Haji itu ketua DKM di sana. Ya, Dia ingin mewakafkan, tapi baru mungkin udah diwakafkan belum Pak? Wakaf di bawah tangan mungkin atau Wakaf di bawah tanah. udah ya, tapi secara Hanya prosedur secara belum, lisan. jadi baru lisan. Nah, insya Allah Pak Haji
mengenai prosedur wakaf, khususnya di daerah-daerah ini memang kebanyakan itu masih yang secara lisan saja ke DKM atau ke ini. Ya baiknya yaitu masyarakat itu yang mau mewakafkan itu datang ke KUA, kepala KUA itu sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Dengan konsultasi dulu, nanti saya kasih persyaratan apa yang harus disiapkan oleh masyarakat yang akan mewakafkan tanah. Ya, itu ini ada beberapa prosedur tentang wakaf. Wakaf itu sampai wakaf dengan AIW langsung nanti disertifikatkan ke PPN, gitu ya. Ini ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Diantaranya wakaf itu mempunyai dasar hukum, ya. Di samping pertama yaitu fikih wakaf, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf dan lain sebagainya. Ini tahap-tahap ikrar wakaf. Jadi nanti masyarakat yang akan mewakafkan, khususnya si wakif itu harus datang di KUA dengan mengikrarkan. Kalau itu yang wakifnya yang masih ada, ya, diantaranya ya, tahap-tahapnya itu harus beberapa hal harus diperhatikan. Yang pertama, calon wakif atau orang yang ingin mewakafkan melakukan musyawarah dengan keluarga. Jadi harus musyawarah dulu dengan keluarga atau ahli warisnya, meminta persetujuan. Setuju enggak tanahnya untuk diwakafkan? Jangan sampai di kemudian hari nanti ada perselisihan, sengketaan. Ya, kedua, syarat tanah yang diwakafkan adalah milik wakif, baik berupa pekarangan atau pertanian atau tambak atau sawah, ya, atau sudah berdiri bangunan, boleh berupa tanah dan bangunannya yang produktif itu boleh diwakafkan. Nanti apalagi yang ini ada tanah produktif menjadi wakaf produktif, itu ya ini. Ketiga, calon wakif memberitahukan kehendaknya kepada nadir. Nah, itu nadir itu nanti nadir yang dikatakan nadir itu adalah orang yang nanti mengurus tanah wakaf, ya. Jadi orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf itu namanya nadir. Di desa dan kelurahan itu siapa yang ditunjuk nanti yang dikuasakan oleh wakif itu, ya, itu. Ini mengenai nadir itu ada 3 macam, ya. Ada 3 macam, yang nadir perorangan, nadir organisasi, dan nadir yang berbadan hukum, ya. Nadir perorangan biasa disebut nadir itu di desa atau di kelurahan, atau nadir yang ditunjuk minimal atau maksimalnya ada anggotanya 3 atau sampai dengan 5 orang nadir, gitu ya. Selanjutnya nadir organisasi, contoh untuk pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus NU, atau pengurus Muhammadiyah dan ormas lain yang lainnya. Selanjutnya nadir yang berbadan hukum, yaitu memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nadir yang berbadan hukum. Selanjutnya yang kelima yaitu calon wakif dan nadir memberitahukan kehendaknya kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Dalam hal ini yaitu kepala KUA yang mewilayahinya, itu guna merencanakan kapan ikrar mau dilaksanakan, gitu ya. Itu baik dengan membawa bukti asli fotokopi kepemilikan sertifikat kepemilikan tanah itu, baik itu yang sudah menjadi sertifikat atau akte jual beli, ya, atau HGB, ya, atau keterangan kalau tidak ada dengan SPPT atau letter C, ya. Kalau di desa itu akan ada letter C, gitu ya, gitu. Itu harus dibuktikan dengan itu sambil membawa persyaratan-persyaratan lain, fotokopi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang keenam, bila objek yang diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik. Jadi kalau satu sertifikat misalkan mau diwakafkan sebagian, itu harus dipecah dulu,
ya. Misalkan ini 100 bata, ya diurus dulu. 100 bata mau dipecah, itu 50 batanya mau disertifikatkan, itu harus dipecah dulu. Jadi nanti diapakan ke BPN itu. Selanjutnya yang ketujuh, calon wakil atau nadir itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang yang dibutuhkan oleh KUA, gitu ya. Jadi tidak sembarangan calon wakil itu, termasuk nadirnya harus memenuhi persyaratan administrasi. Ya, diantaranya yaitu ya administrasi KTP dan orangnya yang betul-betul dianggap amanah ya, untuk utamanya nadir yang untuk pengelolaan tanah wakaf itu ya. Nanti selanjutnya ada di sini di poin 8 bahwa setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, ikrar wakaf dilaksanakan di depan PPAIW. Jadi kalau persyaratan sudah komplit, wakilnya masih ada, nanti diikrarkan di depan PPAIW. Dan kalau gimana kalau wakilnya sudah meninggal, itu nanti dibuatkan akta ikrar pengganti ikrar wakaf. Itu untuk yang wakilnya yang telah meninggal, itu meninggal dunia atau jadi ahli warisnya hanya mendaftarkan saja karena wakilnya sudah meninggal dunia itu. Selanjutnya yang ke-9, nadir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan tanah wakaf. Nah, itu kalau nanti setelah diikrarkan di KUA, ikrar wakafnya sudah, AIW-nya sudah keluar, itu silahkan nanti nadir atau siapa yang ditunjuk oleh mereka untuk mendaftarkan menjadi sertifikat tanah wakaf gitu ya. Jadi jangan hanya sampai di KUA saja wakaf, itu harus menjadi bukti sertifikat wakaf itu nanti silakan, karena kalau sudah menjadi bukti sertifikat wakaf, insya Allah tanah itu akan aman. Itu mungkin Ibu yang dapat kami sampaikan tentang syarat atau persyaratan prosedur untuk melaksanakan ikrar wakaf di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau di KUA kecamatan itu Ibu. Ya, terima kasih Manji keterangannya, dan mungkin cukup Pak Haji bisa dipahami. Marilah penyuluh agama Islam bersatu berjuang bersama, berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah, membimbing umat untuk menggapai hidayah.